Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli ala Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat aparatur pemerintah, bil khusus pada Bapak Lurah Haji Dwi Cahyono Sarjana Hukum, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, duitnya banyak, selalu senyum, naik pangkat, kawin lagi enggak wani, bisa dicabut, dan semua aparatur pemerintah Kelurahan Kalianyar. Di sini yang saya kenal ya, pertama yang meng-WA saya Ibu Rohmawati. Beliau satu provinsi dengan saya, dari Lampung ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Rohmawati juga duitnya banyak. Ulang tahun. Nyanyinya itu happy birthday apa alfa maulud alfa maulud. Wah, apalah Jamrud hari ini. Bisa semua saya itu. Terus ini aparat juga yang datang, apa tadi Pak? Dari apa? Pokoknya semua ASN. Sahabat saya ini Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Mujajin, yang bertahun-tahun selalu ngopi bareng di alam Jembatan Besi, tiba-tiba ke alam Kalianyar gitu ya Pak Mujajin, tapi masih gemuk. Para RT, para RW, LMK, FKDM, PPSU, ibu-ibu Dawis, ibu-ibu PKK, apa meneh, Allahu Akbar. Ibu-ibu apa lagi? Mungkin ada petugas Pantarle, semuanya yang hadir, sahabat sekalian. Ada Mas Dwi itu, sahabat yang semalam ngobrol sampai jam 1 ya. Semuanya yang saya hormati, bil khusus qori kita Ustadz Muhammad Yasin.
Tadi disuguhi tema, saya harus tema apa? Kalau tema umum, tentu karena ini HUT RI HUT DKI Jakarta yang ke-497 itu kan umum temanya. Jakarta Global Sejuta Pesona. Saya itu pas malam puncak mau ke Monas, muat. Beneran ini ibu-ibu ada yang ke Monas enggak? Ibu Toyib lo ke Monas, Ibu Toyib. Orang saya siangnya ceramah di situ, Bu Toyib udah ke Monas duluan. Iya kan, Sabtu saya ceramah di situ, Pak Lurah RW 1. Malam Minggu Bu Toyib di mana? Siap-siap ke Monas, Pak Ustadz dulu pada siap. Akhirnya saya ke Kotu, Kota Tua. Tapi di sini akan menjadi bahan apa yang kita sampaikan. Kota Tua itu aya naona, kan gitu. Ada apanya? Maka tema yang akan saya sampaikan tertulis di berkas yang diajukan, implementasi syukur bil lisan wabil jawarih wabil qalb. Jadi mengimplementasikan rasa syukur atas DKI Jakarta hari jadinya 497 itu dengan cara lesan, dengan cara perbuatan, dan dengan cara hati. Maka janji Allah lewat Al-Quran tadi Ustadz Yasin sudah baca, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Bicara Al-Quran, izin, saya atau jamaah itu kan pasti percaya. Cuman cara mempercayai dalam praktek kehidupan itu agak susah. Allah sudah menyampaikan, la in syakartum, kamu kalau terima kasih kepadaku atas nikmat yang telah kuberikan kepadamu, pasti nikmatku akan aku tambah. Tapi kenyataannya banyak di antara kita, masyarakat kita kali anyar, banyak yang kurang syukur kehadiran Allah Subhanahu. Contohnya apa Bu kira-kira Bu? Contoh yang nggak syukur itu apa kira-kira? Contoh ya, ini yang ibadah vertikal dulu, karena kita akan menitikkan pada horizontal. Yang vertikal ya katanya Islam tapi tidak menjalankan syariatul Islam. Contoh, Islam sudah jelas rukun Islam 5, syahadat, yang kedua sholat. Nah kadang-kadang juga tidak menjalankan sholat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Mau ngomong ada, jumlahnya banyak. Nah, ini yang vertikal. Bicara zakat, ya sekarang banyak orang yang berpunya pada enggak zakat ya. Bicara puasa, kalau Ramadan ya pada enggak puasa Ramadan. Bicara haji, banyak yang mampu tapi tidak berangkat ke kota suci. Ini vertikal. Tapi ketika bicara horizontal, tadi Pak Lurah sudah menyampaikan ini, bahwasanya Jakarta akan ada pilkada. Maka kemarin serentak apa namanya itu, partali di beat untuk kerja. Tadi menyampaikan harapannya pilkada nanti tidak ada intrik-intrik politik seperti pilkada beberapa tahun lalu. Berharap pilkada kali ini aman, nyaman, damai seperti pemilu yang baru saja berlalu. Beda pilihan silahkan, tapi tetap menjaga kebersamaan. Insya Allah.
Awong kemarin itu Bu, waktu saya diundang sini Bu, Pak Lurah sama saya aja udah beda pilihan. Beneran itu. Bisik-bisik, Pak Ustadz, saya terus terang saja kosong. Nggak usah diomongin Pak Lurah ini. Ini soalnya nanti ada di YouTube. Gitu. Saya juga terus terang. Oh, kalau saya juga kosong ini Pak. Gitu. Lah penengahnya MC. Kalau saya jelas 02. Yang menang saya sebutin. Jadi ketika sudah beda pilihan, silahkan, tapi tetap damai. Ya nyatanya kita masih ketemu lagi, masih biasa. Beda monggo, tapi tidak usah menjustifikasi pilihannya paling benar, pilihan orang lain salah. Itu yang akan menjadikan perselisihan, perdebatan, permusuhan. Lah, orang yang seperti itu namanya tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit kita akan flashback ke belakang, baca sejarah. Kota tua. Ngomong-ngomong, ini sudah pada ke kota tua semua apa belum ini? Udah tua semua ya. Kota tua itu bagi yang belum tahu adanya di Kecamatan Taman Sari. Tapi separuhnya Kecamatan Tambora. Tapi itu masuk Jakarta Barat. Adanya di sana. Tapi kalau buka sejarah itu menjadi sentralnya dunia. Dulu yang namanya Jakarta, kalau baca artikel pertama namanya Sunda Kelapa. Setelah Sunda Kelapa jadi Jayakarta. Dari Jayakarta menjadi Jakarta. Tapi sebelum itu juga ada yang menyatakan Batavia. Karena hari ini pengajian saya senang tuh baca di undangan Ibu Rohmawati. Yang pertama meningkatkan paham keagamaan tingkat kelurahan Kalianyar. Itu saya senang. Ini saya masukkan begini. Kenapa posisi HUT RI di bulan Juni? Ternyata dalam sejarah Kerajaan Demak Bintoro memerintahkan salah satu senopati perangnya namanya Fatahillah atau Fadilah Khan, atau kalau orang Portugis menyebut namanya Falatehan. Ini filmnya ketika baru keluar yang nonton rame banget ini Pak Lurah. Fatahillah ini. Karena Fatahillah ini adalah salah satu keluarga besar Keraton Cirebon. Ada yang menyatakan beliau adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati yang bisa mengusir Portugis tahun 1522. Kala itu Portugis menguasai Nusantara yang namanya Indonesia saat ini. Ini karena di Indonesia banyak rempah-rempah. Itu belum yang namanya Belanda. Maka ketika Fatahillah dengan 1.500 tentara pertama menaklukkan Banten yang dikuasai oleh Portugis, kemudian menaklukkan Sunda Kelapa yang dikuasai Portugis. Dalam rangka apa? Misi pertamanya adalah dakwatul Islamiyah, menyampaikan syariatul Islam. Utusan dari Demak Bintoro yang kala itu dipimpin oleh Raden Patah. Tapi keturunan terakhirnya namanya Raden Patiunus. Jadi menyampaikan dakwatul Islamiyah, menyampaikan kalimatut tauhid. Untuk apa? Mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tempat yang istimewa ini saya suka meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pemahaman keagamaan. Jadi ASN, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu PKK, dawis semuanya lewat HUT yang ke-497 ini kita ungkapkan rasa syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dengan lesan kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Jakarta yang kita banggakan mencapai pada usia 497 tahun. Kalau yang mau mengamati temanya, Jakarta adalah kota global. Apa yang dimaksud global? Secara keindonesiaan aja. Global itu sifatnya umum. Ini menjadi tempat tujuan para perantau. Contoh, Ibu Rohmawati dari Lampung, wah, ke Jakarta cari duit, ya Bu ya. Cari apa Bu? Duit. Ibu Toyib, 3 tahun nggak pulang-pulang. Itu kan tetangganya Pak Sumanto, Pak Lurah. Beneran? Jadi makanannya itu jempol manusia. Sumanto. Dari Purbalingga ke Jakarta. Pak Polisi Mujajin, kok ngendi Pak nyong lali? Medan gaya amat. Ngapak dari Brebes atau Tegal lah. Ke Jakarta. MC kita Abdul Mu'ti dari Tasikmalaya. Yang paling jauh nih Nusa Tenggara Barat ini. Anak buah Tuan Guru Bajang. Yang setengah deket ya Madiun lah. Pak Dwi Cahyono. Loh, ini ke Jakarta global, Pak. Berbagai macam ras dan suku datang ke Jakarta, welcome, monggo. Karena apa? Ini kota metropolitan. Kalau bicara dunia, Jakarta adalah miniatur dunia. Negara apapun ada di Jakarta, kecuali Israel. Tapi saya nggak bahas Palestina loh Pak ya. Karena bahas Palestina kejauhan. Tapi kita tetap berdoa, ya Allah, yang korban itu banyak, mudah-mudahan engkau turunkan rahmatmu sehingga Palestina tidak terus ditindas oleh Israel. Itu doa kita, karena kekuatan kita cuma doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya Jakarta global, miniatur dunia, apapun ada di DKI Jakarta. Cuman menjadi pertanyaan Ustaz, tadi Pak Lurah memaparkan ini sudah tidak jadi DKI, tepatnya nanti Agustus. Terus ini nanti bagaimana? Maka orang-orang Jakarta hebat lewat HUT yang ke-497. Temanya saya mengamati, ini keren ini. Jakarta kota global. Ya, seluruh dunia ada di sini. Wis pokoknya adat istiadat dunia ada di Jakarta ini. Mau model apapun. Saya yang salut itu Masjid Istiqlal. Ini pernah ke Masjid Istiqlal enggak ini? Yang sekarang Pak. Ya, habis 60 miliar lebih di era pimpinan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Itu udah didesain begitu indahnya. Indah luar biasa saat ini. Itu yang datang Pak, yang celana pendek. Turis-turis itu datang. Tapi kalau masuk dipakein baju khusus. Tapi dulu era tahun 97, sebelum adanya kerusuhan, itu saya bareng turis beneran. Masuk pakai celana pendek sampai pengimaman, Bu. Saya ikutin. Saya olahraga di Monas itu pakai celana pendek masih masuk. Itu belum begitu ketat pengurusan. Tapi saat ini nggak bisa asal masuk. Istiqlal, seluruh turis bisa datang. Ada ahli bahasa di sana. Ini global. Nah, untuk menyikapi yang sudah tidak jadi DKI, tapi jadi DKJ, maka ditulis 1.000.000 pesona. Ada pesona apa ini? Saya bicara dengan ahli ekonomi. Dari salah satu partai lah. Apapun yang terjadi 5-10 tahun ke depan, Jakarta bikin pesona para investor tetap untuk tanam saham dalam urusan ekonomi. Tapi kalau bicara pesona Jakarta, masih banyak wisata unggulan. Ada Ancol. Pernah ke Ancol, Bu? Belum. Udah Pak Ustadz di parkiran depan. Mau masuk Dufan mahal, giliran Dufannya gratis, wah, duit gitu. Udah masuk susah, yang tempat mainannya nggak bisa buat mainan, kepenuhan, airnya kan keruh, jadinya anget gitu. Kalau nggak Ancol ya ada taman mininya, kalau nggak taman mini ya tempat lain itu banyak. Maka orang semuanya tertarik, tapi yang menyebabkan tertarik ke kota Jakarta adalah cuan. Iya nggak boleh. Cuan bos.
Fulus. Karena dalam dunia ekonomi semakin banyak manusia semakin cepat mendapatkan uang, dalam kurung semakin cepat menghabiskan uang. Apalagi sekarang lagi rame judi online. Ini Pak Lurahnya belum cek satu-satu nih. Ada nggak aplikasi judinya? Kan seperti itu. Ini lagi rame sampai pemerintah turun tangan. Maka saya di mana-mana menyampaikan ini poluan yang ada di Blitar itu menjadi pahlawan nasional itu, Pak. Walaupun membakar suaminya kayaknya jadi pahlawan nasional. Karena apa? Sampai TNI, Polri menyatakan anggotanya yang terindikasi judi online langsung dipecat. Hati-hati Pak Mujahid. Iya, hati-hati loh. Kalau aplikasi udah menjelang pensiun malah dipecat, kan ribet itu nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sejuta pesona di Jakarta ini banyak orang ekonomi menarik. Tapi perlu disampaikan, kalau sampai Jakarta jangan asal datang. Maka Syekh Nawawi menyampaikan dalam kitab kecilnya, la gharbata lil fadil wala watana lil jahil ayil muttasifi bil ilmi wal amal. Ingat, ada perantau yang datang di negeri rantau tapi tidak terasa seperti perantau, tapi seakan-akan menjadi pribumi. Tapi banyak pribumi lahir di sini, rumah di sini, orang tua di sini, sekolah di sini, tapi terasa perantau. Contoh, ini kan banyak perantau yang berhasil. Ya contoh maaf, yang jadi lurah orang mana? Halo. Wah, kenapa nggak orang kaliannya? Yang jadi kasih kesra dia. Kasih kesra orang mana? Lampung. Kenapa bukan orang kaliannya? Yang jadi Babin Kaptimas orang mana itu? Wong Tegal. Kenapa nggak kalian? Ini hanya logika saja. Dan kita cek di grassroots lapangan, RT, RW, itu banyak perantau yang berhasil. Entah dari Kalimantan Cinanya, entah dari Jawa dan segala macam. Ekonomi terbangun, home industry, ada konveksi, ada sablon, ada warung-warung Madura. Kenapa ini orang perantau? Karena perantau datang ke Jakarta, ayil muttasifi bil ilmi wal amal. Maka ketika ada sejuta pesona, oh memang Jakarta itu masih memikat, masih mempesona. Tapi syaratnya ke Jakarta akan berhasil, harus ayil muttasifi bil ilmi wal amal, harus punya ilmu, punya sains. Kalau ke Jakarta nggak bawa ilmu, ya mohon maaf, nanti jadinya kalau bahasa Jawa plonga plong koyo kebo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus kalau orang pribumi, ini izin mohon maaf, saya banyak menjumpai ini kenapa teman-teman yang katanya asli orang sini, yuk pala susah kerjanya cuma nongkrong di gang, ngerokok, pala ngerokok, mau beli aja kadang susah. Bener loh, mau ngopi aja susah, kadang-kadang begini. Om ngopi om. Karena apa? Tidak dibekali ilmu. Tapi di era generasi Z yang perantaunya pada berhasil, sekarang juga ada masalah ini. Generasi penerusnya, anak-anaknya campur baur di Jakarta, ini juga kena masalah kalau tidak dibekali dengan ilmu. Maka lewat HUT RI dengan HUT DKI Jakarta dengan sejuta penuh pesona, Jakarta tetap akan memikat, tapi pesona akan diambil dengan syarat generasi kita harus dikasih wawasan. Maka diantaranya minimalnya wawasan para RT, RW, semuanya stakeholder yang ada di Kelurahan Kalianyar. Ada kajian agama, salah satunya orang yang terhebat di mata Allah dan mata manusia adalah bersyukur. Tadi bersyukur yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil.
Syukur yang kedua itu dengan anggota badan. Apa anggota badan? Minimal gerak-gerik kita dengan tetangga, dengan teman. Jangan menongolkan keangkuhan lah. Kita itu sama rasa, sama rata. Syukur dengan dalam hati, ya jangan sombong. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling kaya, jangan mentang-mentang atasan. Atasan akan hebat karena ada bawahannya, bawahannya juga akan bisa kerja karena diarahkan oleh atasan. Maka yang paling hebat ya seperti ini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama rasa, sama rata. Tapi memang semuanya tergantung pimpinan juga. Makanya saya ya mumpung ada aja, jadi ya acung jempol Pak. Jadi Kelurahan Kalianyar itu tiap bulan ada kajian kan, jadi ada wawasan keagamaan. Ini kan dalam rangka benar-benar rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu kami masih bisa kerja, kami bisa ibadah horizontal bersama-sama, sehingga hari ini terima kasih atas Kota Jadi DKI Jakarta yang 497 secara horizontal. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak mau terima kasih sesama manusia, hakikatnya tidak terima kasih kepada Allah. Maka Kelurahan Kalianyar hari ini terima kasih kepada para pejuang, Pak Fatahillah yang menyampaikan sampai jadi Jayakarta. Jaya itu artinya menang, Karta artinya makmur. Jadi Jakarta menjadi kota kemenangan dalam kemakmuran. Maka yang di Jakarta asal membawa ilmu akan makmur dan jaya dalam segala hal, insya. Oleh karenanya hari ini wawasan pertama adalah menanamkan jiwa ketauhidan. Fatahillah sampai untuk membongkar Portugis, yang setelahnya ada Belanda, itu menyampaikan dakwatul Islamiyah. Hari ini bersama-sama kita meyakini ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesama manusia, terima kasih kepada para pejuang yang menghantarkan di Indonesia sampai 497 ini. Mudah-mudahan para pejuang yang menghantarkan Kota Jadi DKI Jakarta, seluruh amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang muslimin wal muslimat, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami atas nama hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah, bertengadah dan doa munajat pada